Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitunya satu pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, yaitu tentang perbedaan. Apa perbedaan di antara ketiga idgham ini? Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, idgham mithlain. Untuk idgham mithlain ini ada 4 nama sebetulnya. Ada yang menyebutnya dengan idgham mutamasilain, ada yang menyebutnya dengan idgham syafawi, dan ada yang menyebutnya dengan idgham mimi. Jadi untuk keempat nama tadi kita ambil satu nama, yaitunya mithlain. Kita lihat ini. Jadi nanti kita akan bedakan apa perbedaan di antara ketiga idgham ini, mulai dari pengertiannya, hurufnya, sampailah nanti contoh, dan kita terus praktekkan untuk ketiga idgham ini. Kita mulai dengan idgham bi gunnah. Setelah itu nanti diikuti dengan idgham bila gunnah dan idgham mithlain. Idgham bi gunnah, kalau kita lihat secara bahasa, idgham itu adalah masuk. Sedangkan bi dengan gunnah itu adalah dengung. Ada bacaan yang dibaca secara masuk, kita masukkan huruf pertama ke huruf kedua, dibaca dengan dengung. Kita lihat pengertian secara istilahnya, memasukkan. Nah, ini idgham masuk, memasukkan. Apa yang kita masukkan? Bunyi nun mati, bunyi tanwin secara dengung. Kita masukkan secara dengung ketika bertemu hurufnya yang 4 ini, ya, waw, mim, nun. Untuk simbolnya ini. Nah, ini untuk mudah faham kita. Idgham bi gunnah ketika nun mati, nun sukun, atau tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan bertemu dengan huruf yang 4 ini. Kalau kita singkat bisa dengan yaumin. Yaumin. Nah, ini untuk idgham bi gunnah. Cara bacanya adalah dengan masuk dan dengung. Apa maksud masuk? Nanti kita lihat pada contohnya untuk lebih jelasnya. Dibaca secara masuk dan kita dengungkan. Ini untuk idgham bi gunnah. Nah, kita kecilkan di sini. Sekarang kita masuk idgham bila gunnah. Ini idgham bila gunnah. Idgham tadi adalah masuk, bila, bi dengan la, tidak, masuk dengan tidak, gunnah dengung. Nah, ini secara bahasanya. Secara istilah, memasukkan. Apa yang dimasukkan? Bunyi nun mati, bunyi tanwin dengan tidak ada dengung. Kapan? Ketika bertemu dengan ro dan lam. Simbolnya ini. Ketika nun mati, nun sukun, atau tanwin bertemu dengan ro dan lam. Cara baca, masuk dan dibaca secara tidak dengung. Kita lihat ini. Nah, kita masukkan di sini idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, hurufnya 4 di sini. Di sini hurufnya 2. Ini dibaca dengung, ini dibaca tidak dengung. Sekarang kita masuk untuk idgham mithlain. Ada yang menyebut dengan idgham mutamasilain, ada yang menyebutnya dengan idgham syafawi, ada yang menyebutnya dengan idgham mimi. Untuk sekarang kita gunakan istilah ini, idgham mithlain. Kita lihat pengertiannya. Idgham tadi adalah masuk, mithlain adalah huruf yang sama. Secara istilah, memasukkan. Apa yang dimasukkan?
bunyi mim mati ketika bertemu dengan mim. Kita masukkan bunyi mim mati kepada huruf mim. Simbolnya ini. Mim mati kita masukkan kepada mim. Disebabkan di sini huruf yang sama, makanya tadi disebut dengan mithlan, huruf yang sama. Bertemunya mim dengan mim. Mim sukun bertemu dengan mim. Cara baca dengan kita masukkan dan perlu ada dengung. Kita lihat ini. Jadi, kalau kita lihat dari segi pengertiannya, idgham ketiga ini rupanya sudah beda. Bedanya adalah idgham bi gunnah dalam judul nun mati atau tanwin sama dengan idgham bila gunnah dalam judul nun mati atau tanwin. Sedangkan idgham mithlain dalam judul mim mati atau mim sukun. Sedangkan untuk perbedaan yang kedua, idgham bi gunnah itu dibaca dengan dengung. Idgham mithlain juga dibaca dengan dengung. Sedangkan bila gunnah dibaca tidak dengung. Di sini kita nampak perbedaannya. Untuk lebih mudah faham lagi, kita lihat contohnya. Kita mulai dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah tadi nun mati atau tanwin bertemu huruf yaumin. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Di sini ada tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim, hukumnya idgham bi gunnah. Kita masukkan bunyi tanwin kepada mim. Itu yang namanya idgham. Bunyi tanwin masuk kepada mim. Hudam. Hudam. Bunyi tanwin hilang. Jangan dibaca hudan. Hudan. Tapi hudamin. Hudammir. Tadi dibaca secara masuk dan dengung. Hudammir rabbihim. Hudammir rabbihim. Tanwin masuk kepada mim dan ada dengung. Hudam mir rabbihim. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 8 ini. Ini contoh untuk nun mati bertemu dengan ya. Idgham bi gunnah. Bunyi nun ini kita masukkan ke ya. Itu yang namanya idgham. Bunyi nun masuk ke ya. Jangan dibaca man yakulu. Bunyi nun belum masuk. Cara masuknya adalah bunyi nun hilang, masuk ke ya. Man yakulu. Diiringi dengan dengung. Man yakulu. Man yakulu. Dengung 2 harakat. Man yakulu. Kita masukkan ke sini. Untuk idgham bi gunnah ini, tanwin bertemu mim, nun mati bertemu ya. Untuk idgham bila gunnah, contohnya nun mati atau tanwin bertemu ro dan lam. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 41. Ini tanwinnya bertemu dengan lam. Tadi idgham adalah masuk, bunyi tanwin ini kita masukkan ke lam. Itu yang namanya idgham. Bunyi tanwin kita masukkan ke lam dan tidak boleh dengung. Bila gunnah dengan tidak dengung. Jadi ini hukumnya idgham bila gunnah, bunyi tanwin masuk ke lam dan tidak ada dengung. Musaddiqan lima. Musaddiqan lima. Qalli. Qallima. Musaddiqan lima. Tanwin masuk ke lam dan tidak boleh ada dengung. Musaddiqan lima. Contoh yang kedua untuk ra dalam surah Al-Baqarah ini ada nun mati bertemu ra. Nun mati bertemu ra. Nun mati bertemu ra hukumnya idgham bila gunnah. Bunyi nun kita masukkan ke ra. Bunyi nun kita masukkan ke ra dan tidak boleh dengung. Mir rabbikum azim. Mir rabbikum.
Mir rabbikum. Bunyi nun masuk ke ro dan tidak boleh dengung. Mir rabbikum. Ini contoh untuk idgham bila gunnah. Ini idgham bila gunnah. Tanwin bertemu lam, nun mati bertemu ro. Kita masuk contoh untuk idgham mithlain. Mim mati bertemu mim. Contohnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 10 ini. Ada mim mati, mim sukun bertemu dengan mim. Ini idgham mithlain karena bertemu huruf yang sama. Mim mati bertemu mim. Jadi di sini kita dengungkan. Dikarenakan hurufnya sudah sama, mim dengan mim, maka otomatis sudah masuk. Bunyi mim sudah masukkan ke mim karena hurufnya sama, sama-sama mim. Kita baca. Fi qulubihim maradun. Qulubihim ma. Qulubihim maradun. Kita masukkan bunyi mim ke mim karena huruf yang sama sudah pasti masuk dan diiringi dengan dengung. Fi qulubihim maradun. Contoh kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 23 ini. Mim mati bertemu mim, idgham mithlan. Bertemunya dua huruf yang sama, sama-sama mim, dan kita dengungkan. Syuhada'akum min dunillah. Syuhada'akum min. Dengung dua harokat. Kum min. Jadi kesimpulannya adalah untuk ketiga idgham ini kita nampak di sini idgham bigunnah adalah dalam judul nun mati atau tanwin, sama dengan bila gunnah nun mati atau tanwin. Kita lihat ini. Dalam judul nun mati, idgham bigunnah dalam judul nun mati atau tanwin. Idgham bila gunnah juga dalam judul nun mati atau tanwin. Sedangkan idgham mithlain dalam judul mim mati. Dan perbedaannya adalah yang kedua, bigunnah dengung, mithlain dengung. Bigunnah dengung, mithlain dengung. Sedangkan idgham bila gunnah dibaca secara tidak dengung. Itu saja. Semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share ke lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.